Baik. Nama ibu siapa? Saya Diana Batubara. Umurnya? Umur saya 45 tahun. Oke. Pertanyaan pertama ya Bu. Menurut Ibu, bagaimana dengan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh klinik ini? Pelayanan kesehatan kita ini sudah berjalan kurang lebih 15 tahun. Selama jalan waktu 15 tahun itu, pasien yang pada umumnya kita layani di sini menyatakan bahwa pelayanan kita sudah baik dan mereka puas untuk pelayanan di sini. Puas ya? Iya. Ada lagi? Dan juga pada intinya biasanya pasien yang berobat ke sini, pasien umum atau gigi, mereka setelah berobat besoknya atau entah berapa hari kemudian datang bawa teman, bawa orang lain lagi. Jadi demikian. Itu ya. Ya. Oke. Ini pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana dengan pasien yang berobat tempatnya? Apakah mereka masih puas atau tidak? Pada intinya yang tadi saya katakan bahwa mereka yang berobat di sini kan ada dua, ada poligigi dan umum. Jadi dari dua pelayanan kita mereka menyatakan sangat puas untuk itu, untuk penanganan pelayanan kita di sini. Oh, puas ya. Iya. Terus? Terusnya ya makanya peningkatan juga pasien dari mulut ke mulut, satu bicara ke bicara, jadi penambahan pasien lebih banyak. Jadi mengatakan ini nih dari mulut ke mulut ya, dari promosi enggak, kita dari mulut ke mulut dan juga mengenai biayanya murah ya, karena pengobatan umum hanya 15.000 per obat. Jadi memang murah ya untuk standar klinik ya. Standar klinik zaman sekarang ya. Jadi memang kalau zaman sekarang itu murah dipikirkan. Apalagi kalau di ini memang mahal ya. Paling utama banyaknya pada umumnya pasien gigi, karena di sini kan bukan komersial ya, kita hitungannya di sosial. Jadi kita di bawah naungan oleh dari gereja, yayasan, dan dibayarin oleh gereja juga. Jadi kita nggak komersial. Memang nggak komersial ya. Siap. Oke. Nih pertanyaan ketiga nih. Ketika ada pasien yang tidak mampu itu, apa ada kompensasi dari klinik ini? Nah, itu untuk soal pasien yang tidak mampu, kita akan menanyakan kepada pasien apa pekerjaannya, tinggalnya di mana, dan kita klinik nggak bisa bilang bahwa pasien itu tidak dapat dikenakan biaya, karena kita akan ajukan ke bagian komisi diakonia. Jadi kalau ada pasien yang tidak mampu tuh di komisi diakonia. Nah, kita ajukan dulu, laporkan ke diakonia, baru nanti diakonia bisa menyatakan untuk pasien ini tidak bayar atau free atau gratis ya. Jadi nggak semua pasien kita bikin gratis, karena kalau emang klinik kita ini udah termasuk hitungan murah ya dalam soal umum dan gigi. Jadi dilihat dari kondisi ekonomi pasien ya? Ekonomi, pekerjaan seperti pemulung, tukang sampah, terusnya sampah, tukang sampah itu biasanya gereja memberikan kompensasi tidak mengenakan biaya. Jadi dilihat dari profil itu ya, profil dari pasiennya ya. Kalau seandainya pasiennya itu seandainya kayak pemulung, tukang sapu atau tukang ya satpam itu dia pasti ada kompensasi ya. Atau dia sakit, tidak punya biaya, ya, itu biasanya kita beri kompensasi dengan bilang diakonia dan habis makan kapas yang dari diakonia. Oke, ini untuk pertanyaan keempat yang terakhir juga ya. Nah, bagaimana cara klinik ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien? Maksudnya ini selama Pak klinik ini berdiri, apakah ada evaluasi terhadap pelayanan pasien?
Jadi klinik kita kan dipegang oleh yayasan, jadi gereja mengepalai di bawah naungan, tapi nanti kita tunjuk ada yayasan. Yayasan itu diketuai oleh Dr. Gigi Henry. Nah, baru nanti ada pengurusnya yang lain. Jadi setiap 2 bulan sekali kita ada evaluasi mengenai pelayanan kita. Sebetulnya klinik ini kan Senin libur tutup karena kantor gereja tutup. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu kita pelayanan. Kami ini hanya pelaksana. Nah, setelah pelaksanaan ada komentar kayak AC rusak, kompresor gigi rusak, itu kita lapor ke yayasan. Yayasan nanti bilang ke gereja atau di handle, baru kita dikerjakan oleh yayasan. Oh, jadi soal evaluasi kayak itu semua yang bertanggung jawab dari pihak yayasan. Yayasan jadi dari klinik memberikan kayak kekurangan atau kelebihan nanti kayak hasil itunya kekurangan itu nanti dikirim ke pihak yayasan biar pihak yayasan mau memperbaikinya ya. Betul, iya. Biasanya kalau pihak yayasan tuh memang dia cepat kan untuk merespon. Biasanya kita udah laporan terus mereka langsung lihat dan langsung dikerjakan cepat. Ya? Tidak menunggu sampai berhari-hari bahkan berminggu dan berbulan-bulan enggak. Jadi klinik kita kan oleh pendaftaran dulu, bagian pendaftaran. Setelah pendaftaran ditanya sakit umum atau sakit gigi umum itu sakit kepala, pusing, meriang. Kalau yang satu sakit gigi berlobang, ditambel atau bersin karang gigi. Cuma klinik gigi kita tidak bisa untuk bikin karang gigi, bikin pasang bekel, pasang gigi palsu tidak bisa, estetika tidak bisa. Jadi klinik ini ada batasnya juga ada ya. Batasannya. Jadi dia nggak bisa memenuhi keinginan semua pasien ya. Ya, tidak semuanya. Jadi seperti itu. Nanti setelah kita pendaftaran, lalu bawa kartu, kita antar kartu, asisten bawa ke umum atau gigi. Kalau di gigi diperiksa, ditambal atau dicabut atau bersihin karang gigi. Setelah itu balik ke pendaftaran dan terima obat. Kalau ada obat langsung bayar di sana. Ada solusi dulu. Kalau nggak ada, kalau itu umum dari pendaftaran ke dokter umum periksa, kemudian kasih obat ke apotek lalu bayar. Di PTPS ini Cilenggang. Oh begitu ya. Oke, hanya itu aja. Iya, sudah. Terima kasih ya. Sama-sama, iya. Udah.